Hai guys, welcome back to this channel. Kali ini, cerita ini itu pengen bernostalgia di masa-masa sekolah. Buat kalian yang suka baca novel horor pasti gak asing lagi sama R.L. Stine. Penulis novel Goosebumps. Goosebumps episode 10 salah satu episode yang stuck in my head. Cus kita dengerin. Tetangga Hantu. Penerjemah, Farid Z.E. Blog pecinta buku. PPA Salam Cepu. 1. Hana tak yakin mana yang telah membangunkannya. Suara-suara derakan rapuh atau lidah-lidah api yang berwarna kuning terang. Dia duduk tegak di tempat tidur dan menatap dengan mata terbelalak ngeri pada api yang mengelilinginya. Lidah-lidah api berdesir di meja riasnya. Kertas dinding yang terbakar tergulung lalu meleleh. Pintu lemarinya sudah terbakar abis. Dan ia bisa melihat api meloncat-loncat dari rak ke rak. Bahkan cermin itu terbakar. Hana bisa melihat pantulan dirinya gelap di balik dinding api berkelap-kelip. Api bergerak dengan mengisi ruangan. Hana mulai tersedak asap tebal yang asam. Sudah terlambat untuk menjerit, tapi dia tetap menjerit. Betapa baiknya untuk mengetahui itu cuma mimpi. Hana duduk di tempat tidur. Jantungnya berdebar kencang. Mulutnya sekering kapas. Tak ada gemercik lidah-lidah api. Tak ada loncatan gumpalan-gumpalan kuning dan oranye. Tidak tersedak asap. Semuanya mimpi. Mimpi yang mengerikan. Begitu nyata. Hanya mimpi. Wah, itu benar-benar menakutkan. Gumam Hana pada dirinya sendiri. Dia duduk bersandar di atas bantal dan menunggu debaran hatinya yang begitu keras di dadanya berhenti. Dia mengangkat mata abu-abu birunya ke langit-langit. Menatap langit-langit yang putih dingin itu. Hana masih bisa membayangkan langit-langit yang hitam hangus. Gulungan kertas dinding. Lontaran lidah-lidah api di depan cermin. Setidaknya mimpiku tak membosankan, katanya pada dirinya sendiri. Menendang selimut tipis. Ia melirik jam di mejanya. Baru jam 8:15. Bagaimana bisa baru 8:15? Dia bertanya-tanya. Aku merasa seolah-olah aku telah tidur selamanya. Hari apa ini sih? Sulit untuk melacak hari-hari di musim panas ini. Yang satu tampaknya melebur dengan yang lainnya. Musim panas ini Hana kesepian. Sebagian besar teman-temannya di liburan ini pergi dengan keluarga atau berkemah. Ada begitu sedikit yang bisa diperbuat anak umur 12 tahun di sebuah kota kecil seperti Greenwood Falls. Kebanyakan dia membaca buku, menonton TV dan naik sepeda berkeliling kota. Mencari seseorang untuk diajak ngobrol. Membosankan. Tapi hari ini Hana turun dari tempat tidur dengan senyum di wajahnya. Dia masih hidup. Rumahnya tak terbakar. Ia tidak terjebak dalam dinding yang bergemericik lidah-lidah api. Hana memakai celana pendek daigo hijau dan atasan tanpa lengan oranye terang. Orang tuanya selalu menggodanya tentang menjadi buta warna. Yang benar saja, apa masalah besar jika aku suka dengan warna-warna terang? Selalu itu, jawabannya. Warna-warna terang. Seperti lidah-lidah api di sekitar tempat tidurnya. Hei, mimpi, lenyaplah. Gumamnya. Dia menjalankan sikat rambut di rambut pirang pendeknya dengan cepat. Lalu menuju ke lorong dapur. Dia bisa mencium bau telur dan daging goreng di atas kompor. Selamat pagi semuanya. Celoteh Hana riang. Dia bahkan senang melihat Bill dan Herb. Saudaranya yang kembar berumur 6 tahun. Pengganggu-pengganggu. Gangguan paling berisik di Greenwood Falls. Mereka melemparkan bola karet biru di meja sarapan. Berapa kali aku harus memberitahu kalian? Jangan bermain bola di rumah. Kata Bu Fairchild. Berbalik dari kompor untuk memarahi mereka. 1 juta. Kata Bill. Herb tertawa. Dia pikir Bill lucu. Mereka berdua berpikir mereka pelawak. Hana melangkah ke belakang ibunya dan memeluk pinggangnya erat-erat. Hana, hentikan, teriak ibunya. Aku hampir menjatuhkan telur. Hana, hentikan. Hentikan. Si kembar meniru ibu mereka. Bola memantul dari piring Herb. Memantul lagi dari dinding. Dan terbang ke kompor. Beberapa inci dari penggorengan.
Tembakan bagus. Jagoan. Goda Hana. Si kembar tertawa dengan tawa nada tinggi mereka. Bu Fairchild berputar. Mengerutkan kening. Jika bola itu jatuh dalam wajan, kalian akan memakannya dengan telur kalian. Ancamnya. Menggoyangkan garpunya pada mereka. Hal ini membuat anak-anak tertawa lebih keras. Mereka berada dalam suasana hati konyol hari ini. Kata Hana, tersenyum. Dia memiliki lesung pipi di satu pipi saat dia tersenyum. Kapan mereka pernah dalam suasana hati yang serius? Menuntut ibunya. Melempar bola itu ke lorong. Yah, aku dalam suasana hati yang bagus hari ini. Hana menyatakan. Menatap keluar jendela pada langit biru tak berawan. Ibunya menatapnya curiga. Bagaimana bisa? Hana mengangkat bahu. Aku hanya merasa begitu. Dia tak merasa suka mengatakan ibunya tentang mimpi buruk. Tentang seberapa bagus rasanya untuk hidup. Mana ayah? Pergi ke kantor lebih awal. Kata Bu Fairchild. Balik daging asap dengan garpu. Beberapa dari kita tidak mendapatkan libur seluruh musim panas. Tambahnya. Apa yang akan kau lakukan hari ini? Hana. Hana membuka lemari es dan mengeluarkan sekotak jus jeruk. Seperti biasa. Kukira. Anda tahu. Hanya nongkrong. Aku menyesal kau punya musim panas yang amat membosankan. Kata ibunya. Mendesah. Kami benar-benar tak punya uang untuk mengirimkanmu ke perkemahan. Mungkin musim panas yang akan datang. Tak apa-apa. Bu. Jawab Hana cerah. Aku mengalami musim panas yang oke. Sungguh. Dia berpaling ke si kembar. Bagaimana kalian suka cerita-cerita hantu tadi malam? Tak menakutkan. Jawab Herb cepat. Tak menakutkan sama sekali. Cerita-cerita hantumu bodoh. Tambah Bill. Kalian terlihat sangat ketakutan kepadaku. Desak Hana. Kami pura-pura. Kata Herb. Hana mengangkat kardus jus jeruk. Mau. Apa ada bubur di dalamnya? Tanya Herb. Hana pura-pura membaca karton. Ya, katanya. 100% bubur. Aku benci bubur. Herb menyatakan. Aku juga. Bill setuju. Nyengir. Ini bukan pertama kalinya mereka akan berdiskusi tentang sarapan bubur. Tak bisakah Anda membeli jus jeruk tanpa bubur? Pinta Bill pada ibu mereka. Bisakah kau saringkan untuk kami? Tanya Herb pada Hana. Bisakah aku mendapat jus apel? Tanya Bill. Aku tak mau jus. Aku ingin susu. Herb memutuskan. Biasanya, diskusi ini akan membuat Hana menjerit. Tapi hari ini, ia bereaksi dengan tenang. 1 jus apel dan 1 susu datang. Katanya riang. Kau pasti sedang dalam suasana hati yang baik pagi ini. Komentar ibunya. Hana menyerahkan pada Bill jus apelnya. Dan ia dengan segera menumpahkannya. Setelah sarapan, Hana membantu ibunya membersihkan dapur. Hari yang indah. Kata Bu Fairchild. Mengintip keluar jendela. Tak awan di langit. Ini seharusnya lebih dari 90 derajat. Hana tertawa. Ibunya selalu memberikan laporan-laporan cuaca. Mungkin aku akan pergi untuk naik sepeda jauh sebelum akan benar-benar panas. Katanya kepada ibunya. Dia melangkah keluar dari pintu belakang dan mengambil napas dalam-dalam. Udara hangat berbau manis dan segar. Dia melihat 2 kupu-kupu kuning dan merah berkibar berdampingan di atas taman bunga. Dia melangkah di rerumputan menuju garasi. Dari suatu tempat di ujung blok ia bisa mendengar dengungan rendah dari mesin pemotong rumput. Hana menatap langit biru jernih. Matahari terasa hangat di wajahnya. Hei, awas! Satu suara berteriak cemas. Hana merasakan sakit yang tajam di punggungnya. Dia terkesiap ketakutan saat ia jatuh ke tanah. 2. Hana mendarat keras di siku dan lututnya. Dia berbalik dengan cepat untuk melihat apa yang telah menghantamnya. Seorang anak di atas sepeda. Maaf, katanya. Dia melompat dari sepeda dan membiarkannya jatuh ke rumput. Aku tak melihatmu. Aku memakai dayglow hijau dan oranye. Pikir Hana. Mengapa ia tak bisa melihatku? Hana bangkit berdiri dan mengusap noda rumput di lututnya. Aduh.
gumamnya. Mengerutkan kening pada anak itu. Aku mencoba berhenti. Katanya pelan. Hana melihat bahwa dia berambut merah terang. Hampir seorangnya permen jagung. Bermata coklat. Dan wajah penuh bintik-bintik. Kenapa kau bersepeda di halamanku? Tuntut Hana. Halamanmu. Dia menyipitkan matanya yang gelap padanya. Sejak kapan? Sejak sebelum aku lahir. Jawab Hana tajam. Anak itu menarik selembar daun dari rambutnya. Kau tinggal di rumah itu? Tanyanya. Menunjuk. Hana mengangguk. Di mana kau tinggal? Tuntut Hana. Dia memeriksa kedua sikunya. Keduanya kotor. Tapi tak memar. Tetangga sebelah. Katanya. Berbalik menuju rumah Redwood nama sejenis kayu, bergaya peternakan di seberang jalan masuk. Hah, Hana bereaksi dengan terkejut. Kau tidak bisa tinggal di sana. Mengapa tidak? Tuntut anak itu. Itu rumah kosong. Kata Hana padanya. Mengamati wajahnya. Sudah kosong sejak keluarga Dodson pindah. Saat ini tak kosong. Katanya. Aku tinggal di sana. Dengan ibuku. Bagaimana bisa? Hana bertanya-tanya. Bagaimana bisa seseorang pindah tepat di samping rumah tanpa sepengetahuanku? Aku bermain dengan si kembar di belakang sana kemarin. Pikirnya. Menatap keras pada anak itu. Aku yakin bahwa rumah itu gelap dan kosong. Siapa namamu? Tanya Hana. Danny Anderson. Hana mengatakan namanya. Kukira kita bertetangga. Katanya. Aku 12 tahun. Bagaimana denganmu? Aku juga. Danny membungkuk untuk memeriksa sepedanya. Lalu ia mengeluarkan seberkas rumput yang terjebak dalam jari-jari roda belakang sepedanya. Bagaimana bisa aku tak pernah melihatmu sebelumnya? Tanyanya curiga. Bagaimana bisa aku tak pernah melihatmu? Jawab Hana. Danny mengangkat bahu. Matanya berkerut di sudut-sudut matanya, saat senyum malu-malu melintas di wajahnya. Nah, apa kau baru saja pindah? Tanya Hana. Mencoba untuk mendapatkan dasar misteri itu. Jawabnya. Berkonsentrasi pada sepeda. Tidak. Berapa lama kau telah tinggal di sini? Tanya Hana. Beberapa waktu. Ini tak mungkin. Hana berpikir. Tak ada cara dia bisa pindah ke sebelah rumah tanpa aku tahu itu. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, ia mendengar suara bernada tinggi memanggilnya dari rumah. Hana. Herb tak mau mengembalikan Game Boy-ku. Bill berdiri di beranda belakang. Bersandar di pintu kasa yang terbuka. Di mana ibu? Teriak Hana kembali. Dia akan mengambilkannya untukmu. Oke. Layar pintu terbanting keras saat Bill pergi untuk mencari Bu Fairchild. Hana berbalik untuk berbicara dengan Danny. Tapi dia telah menghilang ke udara yang tipis. 3. Surat biasanya datang sesaat sebelum tengah hari. Hana dengan penuh semangat bergegas turun ke bagian bawah jalan dan membuka tutup kotak. Tak ada surat untuknya. Tak ada surat sama sekali. Kecewa. Ia bergegas kembali ke kamarnya untuk menulis surat kepada teman baiknya yang cerewet. Janey Pace. Janey sayang. Kuharap kau bersenang-senang di perkemahan. Tapi tak terlalu bagus. Karena kau melanggar janjimu. Kau berkata bahwa kau akan menulis kepadaku setiap hari. Dan sejauh ini, aku bahkan belum menerima satu pun kartu pos yang payah. Aku sangat bosan, aku tak tahu harus berbuat apa. Kau tak bisa membayangkan betapa sedikit yang bisa dilakukan di Greenwood Falls saat tak ada orang. Ini benar-benar seperti kematian. Aku kebanyakan nonton TV dan membaca. Apa kau percaya aku sudah membaca semua buku di daftar bacaan kita di musim panas? Ayah berjanji untuk mengajak kami semua berkemah di Miller Woods. Sensasi besar. Tapi dia sudah bekerja hampir setiap akhir pekan. Jadi kupikir ia tak akan melakukannya. Membosankan. Tadi malam aku begitu bosan. Aku membariskan si kembar keluar. Membuat sebuah api unggun kecil di belakang garasi. Kami berpura-pura pergi di perkemahan dan menceritakan kepada mereka sekumpulan cerita hantu yang menakutkan. Anak-anak tak akan mengakuinya. Tentu saja.
tapi aku bisa melihat mereka menikmatinya. Tapi kau tahu bagaimana cerita-cerita hantu membuatku aneh. Aku mulai melihat bayangan-bayangan aneh dan benda-benda bergerak di belakang pohon. Ini benar-benar lucu. Kurasa. Aku benar-benar menakut-nakuti diriku. Jangan tertawa. Janey, kau juga tak suka cerita-cerita hantu. Satu-satunya beritaku yang lain bahwa ada seorang anak yang baru pindah ke rumah tua Dodson, tetangga sebelah. Namanya Denny dan dia seusia kita. Dia berambut merah dan bintik-bintik. Dan dia agak manis, pikirku. Aku hanya melihatnya sekali. Mungkin aku akan menceritakan lebih banyak lagi tentang dia nanti. Tapi sekarang giliranmu untuk menulis. Ayo, Janey, kau telah berjanji. Sudahkah kau bertemu cowok lucu di perkemahan? Apa itu sebabnya, mengapa kau terlalu sibuk untuk menulis kepadaku? Jika aku tak mendengar kabar darimu, kuharap Anda mendapatkan poison ivy, racun dari tumbuhan, di seluruh tubuhmu, terutama di tempat-tempat di mana kau tak bisa menggaruk. Dengan cinta, Hannah. Hannah melipat surat itu dan memasukkannya ke amplop. Meja kecilnya berdiri di depan jendela kamar. Bersandar di atas meja, ia bisa melihat rumah sebelah. Aku ingin tahu apakah itu kamar Denny, pikirnya. Menatap ke jendela tepat di seberang jalan masuk. Gorden yang ditarik atas jendela menghalangi pandangannya. Hannah menarik dirinya untuk berdiri. Dia menjalankan sikat rambut di rambutnya, lalu membawa surat itu ke pintu depan. Dia bisa mendengar ibunya memarahi si kembar di suatu tempat di belakang rumah. Anak-anak cekikikan saat Bu Fairchild berteriak-teriak pada mereka. Hannah mendengar dentaman keras. Lalu lebih banyak cekikikan. Aku mau keluar, teriak Hannah, mendorong layar pintu. Mereka mungkin tak mendengar. Ia sadar. Itu adalah siang yang panas. Tak ada angin sama sekali. Udara berat dan basah. Ayah Hannah telah memangkas halaman depan di hari sebelumnya. Rumput yang baru dipotong berbau manis saat Hannah berjalan menuruni jalan masuk. Dia melirik ke rumah Denny. Tak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Pintu depan ditutup. Ruang tamu besar yang tergambar muncul di jendela itu kosong dan gelap. Hannah memutuskan untuk berjalan 3 blok ke kota dan mengeposkan surat di kantor pos. Dia mendesah. Tak ada lagi yang bisa dikerjakan, pikirnya sedih. Setidaknya berjalan kaki ke kota akan menghabiskan beberapa waktu. Trotoar tertutupi dengan potongan helai-helai rumput. Hijau memudar menjadi coklat. Bersenandung pada dirinya sendiri, Hannah melewati Bu Quilty di rumah bata merah. Bu Quilty sedang membungkuk di atas kebunnya, menarik gulma-gulma. Hai, Nyonya Quilty, bagaimana kabarmu? Panggil Hannah. Bu Quilty tak mendongak. Sombong sekali, pikir Hannah dengan marah. Aku tahu dia mendengarku. Hannah menyeberangi jalan. Suara piano mengalun dari rumah di pojokan. Seseorang berlatih lagu musik klasik. Memainkan not salah yang sama berulang-ulang. Kemudian memulai lagu lagi. Aku senang mereka bukan tetanggaku, pikir Hannah. Tersenyum. Ia berjalan di sisa perjalanan ke kota, bersenandung untuk dirinya sendiri. Kantor pos putih berlantai 2 berdiri di seberang alun-alun kota kecil. Benderanya terkulai pada tiang di langit tak berangin. Di sekitar alun-alun berdiri satu bank, toko pangkas rambut, toko kecil bahan pangan, dan pom bensin. Beberapa toko lainnya, Harder's Ice Cream Parlor, dan restoran bernama Diner membentang di belakang alun-alun. 2 wanita berjalan keluar dari toko bahan pangan itu. Melalui jendela pangkas, Hannah bisa melihat Ernie, tukang cukur, duduk di kursi, membaca majalah. Adegan hidup yang nyata, pikirnya, sambil menggelengkan kepalanya. Hannah menyeberangi lapangan rumput kecil dan menjatuhkan surat di kotak surat di depan pintu kantor pos. Dia berbalik kembali menuju rumah, tapi berhenti ketika ia mendengar teriakan-teriakan marah. Teriakan itu datang dari belakang kantor pos. Hannah menyadari.
Seorang pria berteriak. Hana mendengar suara-suara anak laki-laki. Teriakan lagi. Dia mulai berlari-lari kecil di sekitar sisi gedung, menuju ke suara-suara marah itu. Dia hampir sampai ke gang ketika ia mendengar jeritan melengking kesakitan.